صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Yang terhormat Bapak Minanur Rahman selaku pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman YAT 1 angkatan serta penonton yang akan menyaksikan video ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam suasana virtual ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan saya ingin berbicara beberapa patah kata, ya semoga ini nanti dapat bermanfaat mengenai larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mengapa kita dilarang untuk berbuat kerusakan? Karena perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu diciptakan bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu untuk apa sih sebenarnya? Oh ya, perlu kita ketahui bahwa makhluk-makhluk Allah diciptakan senantiasa agar mereka itu beribadah kepada Sang Kuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan berdasarkan aturan-aturan yang ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak selayaknya kita berbuat kerusakan di muka bumi ini sehingga dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berdampak bagi bukan hanya kita saja, tapi bisa mengenai semua yang ada di sekitar kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa faktor kerusakan di darat dan di laut ini juga terdapat ulah dari manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka misalkan sebagian dari akibat perbuatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka itu agar merasakan kembali ke jalan yang benar akibat dari ulah perbuatannya. Misal saja manusia seenaknya membuang sampah sembarangan, misal
membuang sampah di selokan, di korong-korong, di sungai yang mengakibatkan saluran irigasi itu menjadi mampet, yang nantinya ketika hujan turun, debit volume air yang menaik itu dapat menjadikan apa? Tersumbatnya aliran sungai, tersumbatnya gorong-gorong, tersumbatnya selokan dan sebagainya, yang nantinya apa? Air sungai atau air yang mengalir itu akan tersendat oleh sampah dan akhirnya meluap. Apa yang terjadi? Banjir. Dan terkadang banjir itu bisa meluas. Jadi dampaknya bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang melakukan kesalahan dan perbuatan itu, tapi bisa saja sekitarnya, keluarganya, kerabatnya, siapapun yang dekat dengan akibat dari ulah seseorang tersebut. Maka dari itu hendaknya kita bisa mengontrol diri kita, menahan ego kita untuk tidak berbuat seenaknya dan menuruti hanya hawa nafsu kita untuk berbuat kerusakan di bumi ini. Mungkin beberapa patah kata dari saya itu tidak bisa panjang lebar. Ya, mungkin hanya itu. Oke. Tapi perlu diketahui bahwasannya bahwa kita ini satu selayaknya kita apa? Menjaga lingkungan yang ada di tempat kita. Kedua, kita itu apa? Kita rawat. Ketika kita rawat, maka kita memperhatikan lingkungan kita itu. Jadi apa? Kita tidak akan seenaknya saja berbuat kerusakan, misalnya saja membuang sampah sembarangan. Padahal kan sudah kita lihat, ada sampah di sana, gak enak banget sih dilihat. Oh, maka dari itu kita rawat. Kemudian ketika kita sudah rawat, apa yang perlu kita lakukan? Kita lindungi. Ketika kita melindunginya, kita protek dari segala apa yang akan mau merusaknya. Misal kita berada di lingkungan yang notabene orang-orang tersebut masih awam, misal saja ya. Jadi terkadang membuang sampah pun masih sembarangan. Orang-orang tersebut sukanya membuang sampahnya ke sungai. Misal terkadang ada saja yang masih misal ya membawa pampers ke sungai, membuang ke sungai. Jadi terkadang kita bisa mengingatkan hal-hal kecil tersebut. Nah, ketika kita mengingatkan, jangan langsung caranya langsung ngomong secara langsung, tapi kita perlahan-lahan, kita ngomong secara halus. Nah, semoga dia tersentuh. Ketika dapat tersentuh, maka bisa saja orang tersebut sadar. Nah, ketika kita sudah lindungi lingkungan itu, maka kita kelola dengan baik. Karena apa? Hasil dari yang ada di lingkungan dan di alam ini itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan lingkungan ini tidak sia-sia. Nah, maka dari itu kita kelola dengan baik. Misal ada sungai, kita kelola dengan baik dengan adanya kincir air atau sebagainya, jadi bisa menambah pembangkit listrik dan sebagainya. Misal lagi ya, dan masih banyak lagi. Jadi kita itu harus kelola dengan baik gitu loh alam kita. Karena apa? Alam itu memberikan manfaat yang besar bagi kita dan lingkungannya. Ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan mendapatkan akibatnya seperti sudah dijelaskan dalam surat yang sudah saya sebutkan tadi. Maka dari itu kita laksanakan, gunakan gerakan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Aceh ke Jakarta untuk membeli buah naga. Maafkan saya bila banyak salah kata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.